Pas Lia nggak punya uang, saya ajarkan pada Lia kalau nggak punya uang tuh minta sama Allah ya, ngobrol sama Allah, itu berdoa sama Allah dengan cara selawat. Terus pengen apa saja ngomong sama Allah ya. Kalau sedang butuh uang, ngebatin ngomong sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, aku butuh uang. Ya Allah, beri aku uang. Ya Allah, beri saya rezeki, gitu. Ngomong aja sama Allah, minta sama Allah. Intinya tuh utamakan Allah ya, usahakan tuh mendahulukan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, baru ngomong ke yang lain. Yang penting kita usahakan tuh ke Allah dulu ya, kita ngomong sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah dengan cara bersolawat ya, berbanyak baca solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Rina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat. Banyak sekali yang bikin testimoni keajaiban sholawat karena beliau tuh merasakan keajaiban sholawat karena beliau tuh rajin baca sholawat, istiqomah sholawat, setiap hari bersholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawat terus. Kemudian tuh Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, ya kan, Allah ya, tanyakan sama Allah, meminta kepada Allah, terus berdoa sama Allah dan ngomong sama Allah. Terus usahakan tuh, utamakan tuh kepada Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dan Allah terus. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Mama Lia yang ATM-nya itu terisi sekitar 1 jutaan. Subhanallah, karena beliau tuh sudah mulai belajar istiqomah sholawat, rezekinya tuh mengalir terus dari arah yang gak disangka-sangka berkah sholawat, karena beliau tuh yakin sama Allah bahasanya dengan sholawat Allah tuh berikan beliau tuh rezeki yang tak terduga. Nah, berkah sholawat Allah berikan dia tuh solusi, berkah sholawat Allah berikan dia itu kebahagiaan, berkah sholawat Allah selalu memberikan jalan keluar. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Mama Lia. Assalamualaikum Mbak Vina. Sini Mama Lia mau cerita, nama saya tentu saja Mama Lia, karena anak saya namanya Lia. Nah, Mama Lia ini mau bercerita tentang keberkahan sholawat yang dirasakan oleh anak saya namanya Lia. Waktu itu anak saya Lia tuh kan pas nggak punya uang, tuh ngomong sama saya. Pas Lia nggak punya uang, saya ajarkan pada Lia kalau nggak punya uang tuh minta sama Allah ya, ngobrol sama Allah, itu berdoa sama Allah dengan cara selawat. Terus pengen apa saja ngomong sama Allah ya. Kalau sedang butuh uang, ngebatin ngomong sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, aku butuh uang. Ya Allah, beri aku uang. Ya Allah, beri saya rezeki, gitu. Ngomong aja sama Allah, minta sama Allah. Intinya tuh utamakan Allah ya, usahakan tuh mendahulukan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, baru ngomong ke yang lain. Yang penting kita usahakan tuh ke Allah dulu ya, kita ngomong sama Allah, minta sama Allah ya, berdoa sama Allah dengan cara bersolawat ya, berbanyak baca solawat. Nah, setelah Lia mengikuti saran saya, akhirnya Lia tuh membaca solawat. Setiap hari Lia baca solawat. Nah, saya pun juga baca solawat. Saya lagi belajar istiqomah baca solawat, Mbak, meskipun hanya solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad dan solawat menjadi 500 kali. Alhamdulillah, Lia anak saya juga baca solawat munjiat. Beliau tuh sebelum berangkat ke kuliah baca sholawat, pulang dari kuliah juga baca sholawat ya, walaupun hanya sholawat Jibril. Dan setiap malam setelah sholat tahajud Lia juga baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk. Dan alhamdulillah, saya ajarkan pada anak saya untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah, untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena amalan sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya sholawat kita 10 kali lipat. Karena saya pernah dengar ya di ceramah-ceramahnya seperti Ustaz Yusuf Mansur, terus
Habib Novel Alaihi terus almarhum Syekh Ali Jabir tuh ya, bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang bunyi ayatnya tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas nabi. Sedangkan Allah dan para malaikatnya tuh bersalawat pada nabi, dan bersalawatlah atas nabi sebagai salam bentuk penghormatan, katanya kayak gitu. Subhanallah, kurang lebihnya kayak gitu ya Mbak ya. Karena saya dengar ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, ceramahnya Habib Novel Alaihi, terus ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir tuh kurang lebihnya seperti itu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah tuh saya tuh memang setiap hari seneng dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir almarhum dan Habib Novel Alaihi, terus Ustaz Yusuf Mansur tuh ya. Pokoknya yang bab mengenai sholawat ya. Dan alhamdulillah saya ajarkan anak saya untuk selalu sholawat. Kalau pengen apa saja baca sholawat ya, minta sama Allah ya, berdoa sama Allah, yakin sama Allah bahwasanya kalau sudah bersolawat, minta sama Allah dengan penuh keyakinan dan pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu keberkahan sholawat yang dirasakan anak saya Lia itu belum ada 1 bulan bikin ATM ya. Lia kan bikin ATM sebulan yang lalu. Nah, uang di ATM Lia itu nambah 1 jutaan Mbak Vina kurang lebihnya. Ceritanya gini ya, ponakan saya itu perlu uang 3 juta, terus ditransfer lewat ATM Lia. Seingat saya uang di ATM-nya Lia itu sekitar ada 4.500.000, tapi saya kirim lagi 3 jutaan lagi buat ponakan. Saya pesan ke Lia kayak gitu. Nah, nanti kalau tante ambil uang cek saldo ya gitu. Terus kalau Mbak Lia tuh perlu uang, ambil aja 500.000. Menurut saya ATM Lia kan ada 7.500.000 ya. Pas dipotong 3 juta masih 4.500.000, Masya Allah. Pas lihat kiriman Lia tuh sampai nggak percaya, ternyata di ATM-nya Lia tuh ada sekitar 1 jutaan. Subhanallah, ini mungkin yang disebut dengan keberkahan sholawat ya Mbak Vina. Ya Allah, berkah sholawat. Ternyata nggak nyangka kalau ATM-nya Lia itu terisi sekitar 1 jutaan. Nah, subhanallah, di sini terus Lia tuh baca sholawat, saya juga baca sholawat setiap hari. Lia tuh baca sholawat, saya juga baca sholawat. Nah, waktu saya telepon Lia ambil uang ya, nggak buat kebutuhan. Nah, nunggu nggak punya uang, Lia nanti ambil. Semalam telepon saya Lia itu, ini mah Lia udah nggak punya uang, boleh ya Lia ambil uang 500.000 di ATM. Terus saya bilang ambil aja kalau nggak punya uang di ATM gitu. Kemudian Masya Allah, pas saya mau masukin uang ya, mau transfer uang ke ATM sebanyak 500 itu, ternyata di dompet saya itu ada uang tambahan 110.000. Alhamdulillah, bersyukur ya. Sejak saya belajar istiqomah berselawat, rezeki ngalir terus ya. Namanya saya sebagai manusia cuma bisa berselawat, sedangkan Allah dan malaikatnya itu berselawat pada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Rasulullah. Terus saya itu apa yang harus saya tonjolkan? Saya hanya baca selawat, karena kalau kita baca selawat 1 kali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Apa enggak senang kalau kita diselawatin sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya ajak Lia untuk selalu baca selawat ya. Kalau lagi butuh apa saja, ngomong sama Allah dengan cara selawat, kita usahakan tuh selawat dulu ya, selawat dulu, selawat lagi, dan selawat terus. Dan kita minta sama Allah, ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah ya, pasrahkan semua masalah pada Allah. Dan kita harus penuh keyakinan bahwa Allah akan ngasih kita yang terbaik. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah pasti mengijabah doa-doa kita, dan Allah pasti mengabulkan doa orang yang berselawat. Karena Allah adalah maha menepati janji, dan Allah nggak pernah ingkar janji. Subhanallah. Karena saya mengajari anak saya untuk selalu mengutamakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Jadinya yang penting itu adalah sholawat. Setelah sholawat kita minta sama Allah, mohon ampun sama Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Apapun yang dibatin sama Lia selalu diijabah sama Allah. Subhanallah, seperti contoh uang di ATM itu terisi sekitar 1 jutaan.
Subhanallah, berkah selawat, ajaibnya selawat, dahsyatnya selawat. Ternyata salawat memiliki keajaiban. Allah maha besar, Allah maha mengabulkan doa, dan Allah itu maha pemberi. Subhanallah. Cukup segini saja Mbak, testimoni keajaiban salawat dari saya Mama Lia dan anak saya Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Lia dan anaknya Lia karena sudah berkirim testimoni keajaiban sholat. ATM-nya itu terisi sekitar 1 juta ya. Yang awalnya di ATM itu terisi 7.500.000, kemudian ditransfer ke saudaranya itu 3 juta, sekitar sisa 4.500.000. Ternyata di situ ketambahan lagi sekitar 1 juta, jadi sekitar 5.500.000 ya. Dan ketika mau transfer uang ke Lia, waktu Lia nggak punya uang, waktu ke ATM, ternyata di dompetnya Mama Lia itu ada uang tambahan lagi 110.000 sebenarnya. Nah, mungkin ini yang disebut dengan keberkahan sholat ya. Kalau setiap hari baca sholawat, ngandelin Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, yang ngobrol sama Allah, dengan apa saja ya, minta sama Allah, ngomong sama Allah. Utamakan tuh Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Insya Allah dengan cara sholawat selalu ada saja rezeki itu ngalir ya, dari arah yang gak diduga-duga ya. Apapun masalahnya, kita ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, utamakan tuh untuk Allah lagi, Allah dulu, dan Allah terus ya. Nah, kalau kita sudah yakin sama Allah, kita pasrahkan pada Allah, maka bentuk kepasrahan kita pada Allah, dan kita harus ada keyakinan pada Allah bahwasanya Allah tuh maha menepati janji, Allah nggak pernah ingkar janji. Dan Mama Lia ini kan seneng nonton videonya Ustaz Yusuf Mansur, Habib Novel Aledrus ya, almarhum Syekh Ali Jabir. Nah, disitulah semakin tumbuh keyakinan Mama Lia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita rasakan, maka Allah tuh sesuai dengan perasaan hambanya ya. Kalau kita tuh sudah pasrah sama Allah, yakin bahasanya tuh rezeki akan datang, maka Allah tuh pasti ngasih rezeki yang nggak diduga-duga. Allah tuh ngasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, karena Allah tuh maha kuasa, Allah maha kehendak ya teman-teman. Nah, intinya di sini kita tuh harus yakin pada Allah SWT ya. Berkah selawat, Allah bakal ngabulin doa kita. Kalau kita berselawat 1 kali, Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Intinya kita utamakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban selawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca selawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.